Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, saya hadirnya kayaknya 2 kali ya. Ya nggak apa-apalah. Karena ini si Suma saya lihat sudah di berbagai tempat curhat-curhat. Sekarang dia curhat lagi di tempatnya sendiri ya. Membahas si Kristo ya. Ya nggak apa-apa, biarkan saja ya. Nah, kawan-kawan, saya kali ini membahas materi yang mereka bahas ya. Tujuannya apa? Biar kita terbuka pikiran kita dan kita tahu bagaimana orangnya ini liciknya mereka-mereka ini pintar memutar-mutar balikkan lidah, memutar balik-balikkan kata ya kawan-kawan ya. Bahkan tadi di tempatnya si Zuma langsung saya telepon si apa tadi ya, si Trun Slayer. Halo Trun, saya bilang, kamu tuh salah ngomong. Masa dibilangnya Zuma bertanya Al-Quran kepada saya bertanya Bible kepada Zuma. Terbalik, aku bilang. Saya bertanya Al-Quran kepada Zuma. Nah, begitu saya bilang kan. Akhirnya, alah masa itu aja dikoreksi. Ya, iya harus. Karena nanti ketika kau bilang begitu, misalnya kami jadi bertemu, kau nanti bilang apa? Wah bukan begitu maksud saya. Ini kan masalah ya. Dibilang saya nanti lari dari kenyataan. Nah, kemudian si Trun Slayer bilang bahwa apa namanya Tritung cabang Melayu atau Uclim cabang Melayu ya. Dia bilang bahwa apa namanya itu saya tidak memberi solusi terhadap siapa kemarin dengan ibunya. Justru saya memberi solusi, saya bilang. Loh, yang pertama mau mempertemukan kan saya, aku bilang. Ya kawan-kawan ya. Dia bilang kami malah mau mengongkosi ibunya. Loh, yang menawari mengongkosi pertama kan saya. Tetapi anaknya yang pulang kepada ibunya. Mana ada ibu sujud kepada anak-anak yang sujud kepada ibu ya kawan-kawan ya. Inilah mereka sok-sokan, sok-sok. Ya begitulah kawannya. Dan kawan-kawan inilah peringatan bagi kita semua. Dan patut kalian berhati-hati kalau ada anak atau saudara kalian yang sudah pergi diam-diam kita nggak tahu kemana. Kalau bisa ikutilah ya. Dan banyak sekarang orang ini pintar kawannya di dalam pergaulan, masuklah piul-piul itu dari kawannya, dari pacarnya, kita nggak tahu. Setelah sampai itu baru dipengaruhi ya kawan-kawannya. Ya akhirnya apa? Ya inilah pelajaran bagi kita. Dan sekarang kita bisa mengatakan ada modus baru. Ini modus baru menurut saya. Ditangkap di Bekasi, maksudnya ditangkap jadi diajak orang itu, ditangkapnya ini di Bekasi, baru dikirim ke Sulawesi. Takutnya saya nanti di tempat saya juga begitu di Riau. Ditangkapnya anak ini ditangkap di Riau, dikirimnya ke misalnya ke Ambon atau ke Maluku atau kemana ya. Ini sangat riskan kawan, kita harus berhati-hati terhadap modus-modus mereka ini. Ini modus saya bilang, satu modus, satu motif. Dan sekarang mereka sedang membela diri bahwa si Christopher lebih dahulu muslim di Bekasi baru dikirim ke Sulawesi. Dan apa yang saya bilang kan tidak ada yang salah. Memang dia di Sulawesi bersahadat juga, bisa bersahadat 2 kali kawan tanpa melalui masa murtad. Kan lucu kawannya. Ini baru saya dengar itu 2 kali bersyahadat. Tapi alasan mereka adalah bahwa untuk apa ya, meneguhkan katanya. Ada pula peneguhan syahadat. Unik-unik juga ya kawan-kawan. Nah, dia menuduh saya menyalah-nyalakan saya, padahal saya nggak salah. Dan itu nanti akan saya bahas ya. Oh, dibilangnya live chat di blog kata kawannya. Ya, mereka memang takut di situ ya. Ini dibilangnya gini, live chatku di blog mereka memang brengsek katanya. Ya begitulah kawan, mereka memang takut, tidak ada itu. Mereka hanya berani keluar yang enggak tentu area kawannya. Nah kawan-kawan, ini kita lagi membahasnya si Zulkifli dulu yang apa namanya ya, yang curhat. Dia nanti ke seluruh tempat dia curhat itu ya, sampai orang menuduh saya melakukan satu hal yang enggak bagus ya. Sampai orang itu nanti menuduh saya melakukan sejenis kayak hinaan. Itu kan keinginan mereka ya. Dan ya puji Tuhan, Sinandar pun tadi telepon saya. Bang, jadi bang gini. Iya, aku bilang kan. Karena Sinandar yang bilang di room itu bahwa sang debaters itu dulu trauma. Waktu itu debat. Ya, kita tonton saja lah. Kita tonton. Itu yang ingin kita buktikan di situ. Saya mengatakan agama saya
mulia. Karena saya tahu kitab yang Anda gunakan itu tidak bisa sampai kepada derajat kitab saya. Nah, katanya kitab yang saya gunakan itu tidak sampai kepada derajat kitab dia. Kalau kita lawan di situ, ya sebenarnya sih kalau kita orang Kristen, dibilang gitu kita tidak marah. Orang ini harus diuji. Kalau kita bilang derajat kitabmu hanya 4 kitab dari kitab saya, pasti nanti marah. Dia tebal itu karena ada bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab doang, tipis itu segini kawan. Dan kalau dicabut orang, misalnya orang Yahudi marah, cabut kata Taurat, oke, cabut kata Injil kata orang Kristen, maka tambah segini lagi kitab sucinya itu kawan. Ya, dia mengatakan derajatnya nggak sama, memang nggak sama. Bible itu lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Tuhan bicara tentang Taurat ada di dalam Bible. Tuhan bicara tentang Zabur ada di Bible. Kalau di kitab mereka Tuhan bicara tentang Taurat hanya judulnya saja Taurat. Isinya nggak ada, Al-Walam. Injil, isinya Al-Walam. Ya kan begitu kawan ya? Atau goib, itu aja lah jawaban simpelnya. Kalau kita tanya, pasti intip Bible. Kalau tidak ke Bible, kemana lagi dia mengintip kawan? Ke kitab Yahudi. Bahasanya bahasa Ibrani, mana tahu orang tuh mengintip ke sana kawan. Yang paling gampang ngintip ke Bible bahasa Indonesia, terus cari, googling, pakai Alkitab Sabda, lihat bahasa Arab aslinya, kan gitu kawan ya. Ya itulah namanya orang-orang apa ya, kalau saya bilang jadi kemunafikan ya kawan ya. Lanjut kawan, kita lanjutkan. Karena saya tahu kitab Anda. Saya bisa baca kitab Anda. Saya bisa Anda. Ya jelaslah kau baca kitabku, karena kitabku bahasa Indonesia ya yang kau pegang itu ya. Lanjut. Sekarang Anda mengatakan kitab Anda lebih mulia kan? Yang ingin saya korek adalah pengetahuan Anda tentang kitab saya. Jangan pernah Anda mengatakan istri Anda. Kalau kamu belum pernah melihat, kalau kamu hanya setiap hari natap istri kau. Apatah lagi kau tidak pernah lihat istri kau, terus kemudian kau katakan dia yang paling cantik. Kamu tidak ngerti ori teks kitab kamu, terus kemudian kamu katakan kitabmu lebih bagus daripada Al-Quran. Nah, dia bilang dia hanya bicara, kalau Bible tidak pernah kau lihat ori teksnya, jangan kau katakan kitabmu lebih mulia. Memang kitab suci dia ada ori teksnya. Inilah isi kepala kotoran semua, nggak tahu dia. Bahasa Arab yang dibuatnya itu, ya kan, itu dia katakan ori teks. Oke, mana kitab aslinya? Dia mengatakan, bagaimana kau bisa mengetahui kitab sucimu itu asli? Kau tidak pernah melihatnya. Memang umat muslim pernah melihat Al-Quran yang asli. Yang turun dari langit itu. Atau yang ditulis Nabi Muhammad. Mimpi kawan. Ini yang sering saya katakan mimpi di siang bolong. Yang tidak mengerti logika. Bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Artinya apa? Bahwa tulisan yang sekarang itu bukan asli dari Nabi Muhammad menulis ya, maksudnya menulis. Tetapi itu adalah karangan manusia atau tulisan manusia, bukan karangan, saya cabut. Tulisan manusia. Dan tidak satu kata pun di situ dikatakan bahwa Al-Quran ini atas seizin Allah ditulis para penulis-penulis itu. Tidak ada itu. Justru yang original adalah Injil Waraka bin Naufal. Itu yang original. Karena Waraka menulis kitab itu atas seizin Allah. Nabi Muhammad menulis Al-Quran tidak ada. Karena mereka mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf. Kalau saya bilang Nabi Muhammad itu pandai baca tulis. Mereka tak mau terima itu kawan. Kan aneh kawannya. Mereka lebih senang Nabi Muhammad itu buta huruf. Oke. Terimalah segala konsekuensi dari buta huruf. Bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Bagaimana Nabi Muhammad menuliskan kitab itu. Tentu bukan Nabi yang menulis. Tetapi siapa? Para sahabat. Oke. Sekarang para sahabat kita akui menulis. Apakah Allah mengatakan tulisan para sahabat ini tulisan yang asli? Sesuai dengan firman-Nya? Kepada siapa diberitahukan itu? Tidak ada. Loh kok tidak ada sang debatas? Iya dong. Setelah Nabi Muhammad wafat, baru Zaid dan Utsmani baru mengumpulkan itu semua ya. Di dua Khalifah Umar itu. Dikumpulkanlah semua. Para hafiz pun dikumpulkan. Lantas siapa yang mengecek keaslian Al-Quran itu? Hanya hak prerogatif Allah SWT. Ada enggak hak itu bisa terjadi? Jibril sudah tidak ada lagi karena Nabi sudah wafat. Allah tidak berfirman lagi ke dalam dunia. Lantas, siapa yang bisa mengatakan itu adalah dari Allah SWT? Itulah kalau kita berpikir logika.
Kan demikian. Paham ya? Tak ada kawan. Karena tidak ada perintah untuk menuliskan, yang ada untuk membacakan. Tetapi faktanya tulisannya ada. Lantas ini siapa yang memerintahkan ditulis? Kalau Bible kan tak ada diperintahkan ditulis. Bible itu sudah dibilang kitab. Kalau kami tidak pernah menyangkal kitab ya buku. Kalau dia kan tidak. Dia mengatakan kitab itu bukan harus buku, tetapi ucapan juga kitab. Paham ya kawan-kawan ya? Sederhana kan? Jadi dari logika itu saja dia nggak bisa menentukan itu asli apa tidak. Oke, dia membuat teks yang di Birmingham. Kalau dirujuk kepada teks Birmingham, itu sudah ada 568. Sementara Nabi lahir 570. Karena uji karbonnya diduga dari kertas tahun 568 Masehi. Sementara Nabi lahir 570, 2 tahun sebelum lahir sudah ada Al-Quran. Kan unik ya kawan-kawan ya. Lantas siapa yang menulis itu? Oke, kita katakanlah itu semasa Nabi hidup. Ini udah banyak kali saya toleransinya. Ya, uji karbon itu. Itu hanya ada 2 lembar. Buatlah itu 100 ayat. Lah terus yang 5.000, 6.000 sekian ayat lagi kemana? Apakah kita bisa katakan itu asli? Sementara dia mengatakan kau tidak pernah lihat ang aslinya. Oke, yang 100 itu ayat itu adalah asli. Di luar itu adalah palsu. Begitu. Kan tidak kawan. Itulah sebabnya selalu saya katakan. Kalau kita beriman. Kalau sudah ada kitab suci itu dan sudah diresmikan. Ya itulah yang asli. Titik. Jangan sok-sokan kau mengatakan. Oh punya kami yang asli. Punya kau nggak asli. Nggak bisa kawan. Karena tidak pernah Tuhan menuliskan kitab menjatuhkan dari langit. Tidak ada. Dan tidak pernah satu Tuhan pun mengoreksi kitab sucinya. Nggak ada. Tidak ada Tuhan mengoreksi kitab sucinya. Nggak ada. Hanya di Bible lah. Dari perjanjian lama Allah mengatakan orang itu. Sudah ibaratnya sudah merubah kitab suci kata Nabi. Dan kitab sucinya mana? Ada ditunjukkan. Tuhan pun melihat. Hanya di Bible lah Tuhan menulis langsung dengan 2 lot batu itu. 10 perintah Tuhan itu ya, 10 commandment itu atau 10 hukum Taurat. Dengan tangannya langsung. Ada ayatnya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ya kawan, si Zoom Pretan ini. Kalau cuma mau membahas tentang Yesus, tentang Paulus, saya udah tamat. Saya Membahas tentang Yesus, tentang Paulus, saya sudah tamat katanya. Inilah pengakuan seorang yang terlalu arogan. Tamat dari mana dia? Bible itu adalah kitab firman Allah yang hidup. Dia berkembang terus karena banyak kaitan ayat-ayatnya. Kalau Al-Quran itu kitab yang bukan hidup, tertutup, titik, selesai. Ini dia. Kalau kau membaca ini hadis, kalau kau menafsir ini tafsir. Titik, nggak boleh beranjak dari situ. Kalau Bible kan tidak. Dia berkembang terus menerus. Kita baca kitab kan banyak itu tebalinnya. Baca sini, oh ini ternyata jawabannya yang kesana. Tahun berikutnya ada lagi yang menemukan. Wah ini dari Bible itu sendiri. Bukan dari ucapan profesor doktor hantu belau. Nggak ada itu. Ya, lanjut. Saya cuma ingin tahu pengetahuanmu sehingga kamu mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang bukan wahyu dari Allah. Itu dasarnya apa? Nah, saya tidak pernah mengatakan Al-Quran bukan kitab wahyu dari Allah. Dia menggiring opini orang. Justru saya mengatakan berkali-kali, tinggal sayalah yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci dari Allah, tidak diedit-edit, tidak diubah-ubah, original, langsung dari Tuhan, lengkap, komplit, terurut, teratur, dan terperinci. Itu jelas saya ucapkan. Yang dibuat dia ini adalah menggiring opini. Ya kan? Tetapi kalau itu pun dia tanya, kalaupun itu dia minta pertanggungjawaban dari saya jawab. Tunggu, kita ulang lagi apa diucapkan dia. Nah, ini. Al-Quran itu adalah kitab yang bukan wahyu dari Allah. Itu dasarnya apa? Nah, kalau Al-Quran itu bukan kitab yang dari wahyu dari Allah, dasarnya apa? Kan sudah saya jelaskan. Dan dia pun mengakui dalam debat kemarin apa? Memang betul. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk menulis Al-Quran. Ya sudah. Berarti yang wahyu dari Allah adalah ucapan Nabi Muhammad. Paham kalian maksudnya? Kalaupun itu dimintanya dari aku, dia sanggah
sangkal bahwa aku tidak pernah mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling lengkap, paling sempurna, tidak diedit-edit misalnya, itu jawaban saya. Kau yang mengatakan bukan saya bilang. Dia kemarin mengatakan memang tidak ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk menulis kitab suci Al-Quran. Lantas itu kitab suci yang mana? Sama dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu yang bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu bukan Al-Quran. Paham ya? Maka saya katakan, kalimat yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad, itulah Al-Quran. Yang tertulis itu apa? Dia sendiri akan menjawab begitu, kawan. Mana Al-Quran yang asli? Yang keluar dari lafal Nabi Muhammad. Yang disampaikan kepada umat. Titik. Berarti yang ditulis itu apa? Kan logika berpikirnya gitu, kawan. Semoga kalian paham apa yang kumaksud. Itulah sebabnya saya katakan hanya saya yang percaya Al-Quran itu berupa kitab. Kan saya. Dia nggak percaya lagi. Katanya Nabi Muhammad tidak ada diperintahkan menulis Al-Quran. Saya masih percaya ada perintahnya. Cuman saya nggak pandai bahasa Arab. Hud 1 menjelaskan Allah itu maha teliti. Masa pertanyaan begitu saja nggak tertulis di Al-Quran? Pasti ada. Karena Al-Quran itu teliti. Bahkan Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil sudah dijamak oleh manusia dan diubah-ubah. Masa Allah yang menjaga kitab itu tidak tahu itu? Tak mungkin, kawan. Mereka saja yang mendiskreditkan Nabi Muhammad. Dibilang Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Padahal bisa. Dibilang mereka Nabi Muhammad tidak bisa menulis Al-Quran. Bisa. Kan Nabi Muhammad difirmankan langsung. Dituduh saya mengatakan bukan wahyu. Itu wahyu. Ya kan? Tapi kalau dia tetap menuntut dari saya, oke, buktikan. Al-Quran mana yang Al-Quran? Yang dibacakan Nabi atau yang sekarang dalam buku? Yang sesungguhnya Al-Quran. Pasti dia akan mengatakan yang dibacakan Nabi. Kan itu Al-Quran. Ya cari yang dibacakan Nabi kemana? Ada nggak rekaman suaranya? Nggak ada. Karena zaman dulu teknologi belum ada. Lantas siapa yang menyuruh menulis Al-Quran ini? Kan itulah pertanyaan saya lanjutan. Misalnya di pengadilannya kan gitu bisa bertanya-tanya pendek. Ya itu kan para sahabat. Oke, para sahabat. Kalau Bible ditulis oleh para rasul dengan bimbingan Roh Kudus, mereka tidak ada dibimbing Roh Kudus. Kenapa tidak ada? Karena mereka meyakini Roh Kudus itu adalah Jibril. Kalau sampai Jibril datang kepada mereka, maka mereka menjadi rasul. Titik. Kan gitu? Atau nabi? Nah, maka kita tanya, siapa yang mengizinkan itu ditulis? Tak ada. Siapa yang mengoreksi Al-Quran itu? Apakah Jibril? Mana ayatnya? Nggak ada. Mana hadisnya? Nggak ada. Nanti muncullah, bisalah cari hadis banyaknya. Nanti dibilang orang itu doif. Ini nggak suka aku ya. Paham kalian pokoknya? Ini pikiran-pikiran brilian. Tapi dibilang saya pikirannya cetek ini ya. Siapa namanya? Bani Jawi. Riwane sang debaters. Otak kecil kayak anak TK. Mulutnya yang menutupi otaknya. Janjimu palsu. Ayo syahadat. Apa janji palsu? Saya tepati kok. Saya mau bersyahadat. Tunjukkan kata sunat di dalam Al-Quran. Kan itu pertanyaan saya, tantangan saya. Sampai dunia kiamat kau, siapa namanya? Bani Jawi nggak akan ketemu kau. Ganti namamu jadi Bani Selangkangan, Bani Lendir. Karena otak kau nggak ada. Apa yang kutanyakan pun kau nggak ngerti. Ya, lanjut. Bahkan nanti ada orang tuh membahas, diam si Zuma, nggak berani membahas. Lihat ya aku dibela si Sas nanti. Sejauh mana pengakuanmu tentang Al-Quranul Karim yang adalah kitab yang kami imani sebagai rahmatan lil alamin? Itu yang ingin saya tahu. Anda boleh bawa komputer, bawa pesawat, bawa sagu, bawa jagung, bawa semuanya. Tapi jangan bawa Al-Quran. Saya bawa HP yang dua, Bang. Bawa HP dua. Biasanya dia. Dan juga bawa tabung oksigen. Karena saya yakin Anda akan susah napas nantinya. Kami yang nanggung di DCC, monggo. Bakal berani nih. Bakal. Sumpah, kalau berani. Orang itu mengetes-ngetes tahu kau tidak kan bakalan berani. Dia saja aku suruh debat buka muka gini nggak berani. Inilah yang selalu saya katakan penakut sok-sok berani, ya kan? Ini nanti saya minta dia debat muka sama saya begini dulu sebelum kami debat live. Karena saya nggak kenal mukanya, nggak pernah saya lihat mukanya full. Pernah memang waktu pertama-tama kami itu kan, tapi nggak cepat sekali diginikannya.
Nggak ada itu ya. Langsung dia, aku nggak boleh tampak wajah karena ada kawan-kawanku yang Kristen, kata dia. Kan dia yang penakut, kok jadi aku yang dibilang penakut. Nanti saya buat dulu debat 2 hari 2 malam dengan dia ya. Kalau dia berani tampak wajah. Kalau dia pengecut jangan berbalas pantun. Saya berani mendatangi kamu. Tapi kamu harus berani juga menerima tantangan saya bersama. Ya, lanjut. Ini Yang jelas sebentar, yang jelas panitia itu akan menyediakan P3K disertai dengan ambulan. Kami siapkan itu. tim SAR ada. Kami siapkan. Terlalu berat. Ya, dari obrolan mereka ini aja sudah kelihatan di kepala mereka apa? Ada oksigen. Untuk apa oksigen, kawan? Saya tidak penyakitan. Ada ambulans, ada tim SAR. Artinya mereka sudah mempersiapkan sebuah kerusuhan kepada saya. Ya. Artinya mereka sudah mempersiapkan perangkap kepada saya, di mana saya akan dibal-bali maka dikasih oksigen, kemudian saya dilarikan ke rumah sakit. Kan demikian. Mana ada orang berdebat langsung pingsan, langsung kejang-kejang, nggak ada. Dan perlu tim SAR katanya. Artinya apa? Nanti mau dibakar gedung itu, maka datang tim SAR menyelamatkan saya. Kan bisa jadi kita berasumsi seperti itu kan? Karena mereka yang membuat jargon-jargon atau sebuah dalil yang mengarahkan kita ke sana. Bukan saya yang mengarahkan mereka. Betapa sadisnya mereka. Lihat. Terlalu berat Bang, ini kalau tantangan seperti ini terlalu berat. Dipastikan 100% pasti Mang. Kalau saya tebak ini Mas Jonathan, dia akan ngeles dengan alasan ini kan masa COVID tidak boleh kemana-mana. Loh, aku bukan ngeles. Kalau ngeles itu sore-sore biasanya ke rumah-rumah sekarang ya, les matematika. Itu memang keadaan negara kita, kawan. Di mana ada corona, kita nggak bisa suka-suka hati kita. Ada peraturan dari pemerintah untuk terbang harus divaksin. Saya belum vaksin karena ada kendala. Nanti coba saya urus ya surat vaksinnya, mudah-mudahan keluar tanpa vaksin. Kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Mana? Ya, betul. Itu alasannya itu. Ini musimnya COVID, PPKM di mana-mana. Saya nggak bisa pergi ke mana-mana. Itu. Udah bisa kita tebak ini. Kok bisa tebak? Itu memang fakta di lapangan. Memang si Zuma bisa terbang juga. Kalau udah vaksin bisa. Kalau nggak vaksin bisa nggak? Taruhan kita. Kecuali kok sogok sana, sogok sini. Itu nggak bisa lagi sekarang. Lakuannya. Oke, dilanjut. Gampang tinggal 20 orang aja di situ. Kok 20 orang aja? Berdua aja lah kami. Kalian nggak usah. Taruh kamera dia, aku taruh kameraku. Untuk merekam. Selesai. Online kan. Ngapain harus ada orang lain? Ada moderator. Udah bertiga lah. Itu nanti tuntutan saya bertiga saja. Ngapain banyak-banyak. Saya tidak percaya sama mereka. Saya sudah pernah mengalami trauma tahun 2011. 2010 sorry. Itu 2010. 2011 waktu saya 2 lawan 1. Saya sendiri orang itu 2. Ingat itu ya. 3 orang saja di dalam ruangan itu. Tidak boleh ada yang lain. Kalau yang lain nonton di luar. Tapi tempatnya tidak kita kasih tahu. Kita live-kan dari tempat itu harus ada internet jaringannya. Sudah? Tak boleh ada yang tahu. Saya yang menentukan tempat. Nah ini keren kan? Datang kita kemana? Ayo berjumpa kita di sini. Tiba-tiba aku bawa lari entah kemana. Selesai. Bertiga kita situ. Adil kan? 2 dari kalian, 1 dari aku. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa keroyok aku. Kan selesai, 2 lawan 1. Tetapi aku nggak mau rame-rame. Kita live kan. Selesai. Ngapain rame-rame? Nggak musim lagi live kan, orang tuh nonton di rumah masing-masing. Kalau kuliah batang hidung kawan kau 1 bubar. Nggak jadi acara. Kan asik kawan. Lanjut. Kameramen. Dia berdua sama Bang Juma. Moderator 1. Gak bakal Bang. Gak usah ada yang nonton. Apa-apa. Nah ini aku suka. Nggak usah ada yang nonton. Kameramen pun nggak usah. Ngapain kameramen? Kayak gini aja live bisa kok. Taruh situ apanya kameranya kan. Bawa laptop untuk merekam. Taruh situ. Atau pakai HP. Silakan kalau HP-nya baterainya banyak. Kan asik kawannya, nggak perlu rumit. Susah ini Live-kan soalnya berat semua. ini. Berat ini yang di temanya berat ini. Menguji yang satu menguji Al-Quran, yang satu menguji biblos. Berat ini berat. Gak bisa. Pasti kalah ini. Yang debater. Kok bisa pastikannya juga aku kalah? Apa gobloknya orang ini. Si Julius menelpon. Halo Wak Jeng. Apa Wak Jeng? Kau lagi live Pak Abu? Iya lagi live Wak Jeng call. Apa tuh?
main dulu. Selo lah Wak Jeng. Jangan begitu. Biar sah kau nantangnya. Biar Kau- ada saksi rame orang. Kekerasan Lagi kau. kekerasan terus kau buat Wak Jeng, nggak baik itu. Kau kan bukan kekerasan. Kan kekerasan itu. Selo ya, Wak Jeng, aku live dulu Wak Jeng. Gibal. Kau macam nggak pernah bilang orang digibal aja. Oke Wak Jeng, sabar ya. Tentang apa? Oh, udah diputus ya. Julius gitu kan, suruhnya aku masuk. Ini lagi bilang, janjimu bersyahadat, jangan jambu, janji busuk. Saya nggak pernah jambu. Saya akan bersyahadat. Kalau kamu mampu silakan. Mana sunat? Kata sunat di dalam Al-Quran. Sampai kiamat kau mati, kau bangkit, kau tanya, takkan ada itu. Oke? Dan itu sudah diakui juga. Lanjut. Nah, kalau sudah dipastikan kalah, terus apa dasarnya? Kalau sudah dipastikan kalah, karena pede kali orang ini kawannya. Inilah orang-orang yang kelihatan takut. Untuk menghindar dibilangnya aku kalah kan. Ya biasalah. Mengatakan kitab-kitab begini dan begini. Loh, aku kan mengatakan yang baik. Bahwa Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap, tidak diubah-ubah. Hut satu itu aku percaya. Kalian yang nggak percaya, ya apalagi. No. Ya, karena Coba yang netizen Kristen, netizennya Rudi Yohanes, coba kalian kan puluhan ribu tuh atau ratusan banyak ke Rudi tuh. Bang Rudi, benarkah kamu bisa baca Al-Quran? Kok bisa kamu katakan kitabnya orang Islam itu salah? Kalau hanya membaca Al-Quran bisa. Al-Quran, kan aku baca. Apa susahnya? Apakah kamu bisa baca Al-Quran? Bisa. Al-Quran, titik. Apalagi mau dibilangnya? Kalau dibilangnya isinya, itu baru lain. Kan dibilangnya, apa kamu bisa baca Al-Quran? Bisa. Al-Quran. Titik. Nah, lanjut kawan. Berarti tak terbukti yang dia bilang, ya kan? Coba. Kalau perlu biaya untuk bertanya ke Rudi, saya kasih biaya. Sok-sok kaya. Kalau perlu biaya, ya. Zuma. Kau tuh belum seberapa, Zoom. Banyak yang lebih kaya. Kau sok-sokan mau ngeluarkan uang. Kau saja, kau bilang masih insya Allah mau berhadapan dengan aku. Insya Allah punya uang katanya kan. Apa jawaban Rudi kemudian? Karena umat Islam itu berdiri di atas fondasi kitab sucinya. Siapa bilang umat Islam berdiri di atas pondasi kitab sucinya? Harus dua pondasinya. Al-Quran dan hadis. Tak bisa yang lain. Jangan satu, nggak bisa satu kawan. Ya, dia kadang ngarang-ngarang. Padahal sudah ada dia rukun iman, rukun Islam kan jelas itu. Apa yang diimani oleh umat Islam itu berdiri di atas kitab sucinya, bukan di atas mimbar. Bukan di atas mimbar. Jadi semua penceramah di masjid yang ada mimbar itu nggak benar itu kawan. Runtuhkan mimbarnya. Bukan karena mimbar masjid, tapi kitab suci yang menjadi landasan imannya umat Islam. Ya benar lah, masa mimbar jadi landasan. Tetapi dia berbicara di mimbar kan ada landasannya dulu Al-Quran. Ya. Tidak seperti Anda. Rumusan bapak-bapak gereja menenggelamkan kitab Anda. Loh, kok tidak seperti Anda? Memang yang nulis Al-Quran siapa? Nabi Muhammad? Kan tidak. Kau jangan berbohong, jangan berdusta. Nabi Muhammad hanya diperintahkan membacakan, tidak menuliskan. Itulah sebabnya kalian menuduh Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa baca tulis. Paham? Bukan aku, kalian. Kalau saya percaya Nabi Muhammad ada nulis Al-Quran, apa susahnya? Kan demikian. Kalau kamu tak percaya, lantas saya bertanyalah, siapa yang nulis Al-Quran? Pasti kamu bilang manusia. Kalau manusia, siapa yang mengoreksi Al-Quran? Allah saja malas atau marah kalau manusia menulis kitab suci selain Nabi. Paham nggak ayat itu? Mereka sudah menulis dengan tangannya. Kan itu. Paham ya? Jadi Al-Quran sesungguhnya tidak akan pernah kalian temui. Kenapa? Karena ucapan Nabi itulah Al-Quran 100% sesungguhnya. Bisa nggak kalian jamin? Selama 33 tahun seluruh ucapan Nabi sudah di dalam kitab yang sekarang tertulis. Tidak ada kurang satu pun. Siapa yang bisa jamin? Mari kita berhitung. Untuk mengucapkan satu kalimat berapa menit? Dikalikan berapa hari? Dikalikan berapa tahun? Berapa bulan, berapa tahun? Maka lebihlah dari 6.060 sekian-sekian. Oke, ada hadis namanya. Silakan.
Yakin enggak kalian? Bisa kalian buktikan bahwa selama dari tahun 610 sampai 633, semua firman yang dikatakan Nabi Muhammad sudah termaktub di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Enggak ada yang bisa membuktikan itu. Oh ada. Di Al-Quran kan ditelaskan bahwa ini adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Benar. Kita bicara jumlah ayat dengan jumlah ucapan Nabi. Siapa yang bisa mengoreksi? Kecuali ada ucapan Nabi, ucapan Jibril kepada orang-orang yang menulis. Paham ya? Maka harus ditambah satu kitab lagi, satu lembar lagi orang-orang yang menulis. Itu baru betul. Logika yang aku buka ya. Paham ya? Jadi jangan kalian menyatakan seolah-olah Al-Quran itu datang jatuh dari langit tuh pada zaman Zaid. Selesai. Tidak bisa kawan. Kecuali kalian mengakui Nabi bisa baca tulis kayak saya. Saya mengakui Nabi bisa baca tulis. Kenapa kalian tidak mengakui? Terus ujuk-ujuk mengatakan, wah ini Al-Quran ini asli. Sama dengan yang diucapkan Nabi. Hebat kali kalian bisa menyamakan. Semua orang yang mendengar itu berbeda-beda. Siapa lagi nih? Halo, Truly Slayer. Ngobrol bentar yuk di live-nya lah. Yang ini, sekarang ini? Bentar, udah dialog kok. Oke. Siapa yang mau masuk? Iya. Kau. Ini masuk katanya. Truly Slayer. Tunggu aku kirim sama Truly Slayer ya. Sabar kawan-kawannya. Ini enak kawan. Aku lanjutkan dikit sambil membuka apa akunnya masih agak nyambung-nyambung. Sudah terjemah ditenggelamkan pula. Sudah terjemah ditenggelamkan pula katanya. Maka itu nanti kita kejar juga dia. Oke, Al-Quran yang benar itu adalah yang bahasa Arab. Tadi kau membacakan bahasa Indonesia. Menurutmu yang kau bacakan itu Al-Quran atau tidak? Firman Allah enggak yang tidak? Bingung dia kawan. Pasti bingung. Percaya kalian? Kalau dibilangnya firman Allah, terus kok kau bilang yang bahasa Arab itulah Al-Quran. Berarti yang diucapkan itulah Al-Quran. Tidak firman Allah. Bingung. Kalau dibilangnya tidak, kok kau mau baca-baca ucapan hantu di situ? Kan tidak mungkin. Paham ya? Orang ini sendiri yang memburuk-burukkan tempat dia. Tunggu, udah muncul ini ya. Kok lama kali? Graham Olaf. Aduh, sudah muncul tadi. Si Truly Slayer kawannya. Mana dia nih? Ada lagi nanti. Tunggu lu sampai. Kenapa umat Islam itu mengkaji kitabnya dari sejak lahir? Karena kalau umat Islam. Oh ini memang saya setuju ya kawan-kawannya. Kalau ini saya setuju. Karena umat Islam mengkaji si kitab sucinya sejak lahir. Ini yang mau saya tiru. Itulah nanti sebabnya saya dirikan rumah anak terang itu kawannya. Lanjut. Cinta terhadap kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci itulah yang mengangkat harkat mereka. Al-Quran itu sendirilah yang kemudian melahirkan sebuah cinta dan membuat orang-orang yang cinta kepada penciptanya cinta terhadap kitab suci itu. Kalian hampa terhadap kitab suci kalian. Kok hampa sih? Kami juga cinta terhadap kitab suci kami. Buktinya kitab suci kami juga ada sampai sekarang. Tebal lagi segini, lengkap. Ya, lanjut. Hampa. Kami cinta terhadap Al-Quran kami. Makanya kami pakai toa. Dari masjid ke masjid semua menyuarakan Al-Quran. Ya, dari penjuru dunia semua menyuarakan Al-Quran. Coba kalau kau cinta, suarakan kitab kamu, coba lantang-lantang. Nah, kawan-kawan, inilah orang bicara tanpa isi kepala. Jangankan kita bicara lantang pakai toa. Di gereja yang kedap suara saja didatangi. Disuruh bubar, disuruh tutup gereja. Mana izin, mana segala macam. Kalau kita ikuti otak dengkulnya si Zuma ini, percayalah kalian kawan, kerusuhan pasti terjadi. Kita lihat yang di Bekasi itu. Di rumah, belum pakai toa, sudah datang orang itu, langsung membubarkan orang ibadah. Belum lagi yang kita lihat di video-video itu. Orang sampai ibadah di luar gereja terus dikasih speaker, lagu dangdut. Kan lucu kawan. Inilah aku bilang kalau bicara isinya kotoran semua di kepalanya itu, sehingga apa yang disampaikan tidak tersampaikan. Oke, si Truly Slayer sudah datang, kita kasih kesempatan dia bicara, tak katanya hanya sebentar. Halo Trun, silakan hidupkan mikrofonnya Trun. Ya, salam.
Ya, siap. Salam Ciang Lae Rudiku Halo. dan juga Rukum Ciang ada di live komen. Nggak Siap. dinaikin apa minta link doang lama banget. Ntar nambah lagi mualaf kejang-kejang lagi kalau nambah mualaf. Lama banget dimintain link. Gini lah. Aku kasih langsung tadi. Ya. Mana ada nunggu 5 menit. Gini lah, gue Enggak, cuma ini minta membuka ini doang. itunya. Kenapa? Cuma minta ininya aja, apa namanya, topik yang lain mau tuh gimana coba, supaya kagak ini kan live nih jadi kerekam, gue sambil ngetik. Kok aku yang ditanya? Tanya si Zuma dong. Aku ini Kita seorang tadi pendebat ulung. Iya tadi gue Apapun 3 kali. apapun tema aku hadapi. Lah tadi terus kenapa nelpon ketiga kali bilang gue salah ngomong? Tadi kan telepon yang 2 kali udah sepakat. Kamu Gurunda kan Zuma salah. Kamu Gurunda salah Zuma ngomongnya begini. bertanya mengenai Al-Quran kepada Lairudi bertanya mengenai Biblos kepada Gurunda Zuma. Kan itu yang disepakati di telepon kedua. Ya. Mana itu keliru. Kenapa terus keliru saya bilang? Coba apa yang benar itu aku yang bertanya Al-Quran kepada si Zuma. Kan pembuktian ini. Apakah dia paham Al-Quran? Apakah dia mengakui hud satu itu? Nanti kan kelihatan dari situ. Lairudi bertanya Bibel Al-Quran bertanya Al-Quran kepada Gurunda Zuma gitu berarti ya. Ya. Okay. Dan Zuma bertanya tentang Bible kepadaku. Nah, itu baru benar. Gurunda Zuma bertanya. Oke, yang ini yang Lairudi mau ya. Nanti gue tanyain dulu nih, sepakatnya gimana sama suratnya gitu doang sih yang gue pengen. Ya wes gitu doang. Selamat inilah, selamat bertakbir. Tuh silakan dilanjut lagi. Dadah lah ya. Dadah. Cabang Melayu, Muslim cabang Melayu. Oke kawan-kawannya, biasalah. Kita harus bersahabat juga kawan. Nggak usah anti, nggak usah slow. Aku ini orangnya slow. Lanjut ya kawan-kawannya. Pakai kawan coba kalian baca untuk kita kalian kalau mau. Siapa namanya? Zuma, tanggung jawab nggak kau terhadap ucapanmu ini? Kalau kau tanggung jawab terhadap ucapanmu ini, kalau sampai ada kerusuhan di Indonesia, kau dalangnya mau nggak kau bertanggung jawab? Biar ku buat pakai toa aku baca Bible di sini. Ini tantangan yang menarik ya. Nanti itu ucapannya ini ku rekamkan, dia kan menulis surat sama aku, ku balaskan. Saya ingin kau buat izin orang baca Bible pakai toa. Tantangannya kan banyak. Ku penuhi dulu salah satu. Ya. Buat izinnya, aku akan baca Bible itu di sini pakai toa. Kalau dia mampu. Ya, percaya kalau tidak mampu dia orang bicara hanya mulutnya kayak pantat ayam yang begitu kawan. Tidak pakai kepala, isi kepala kan kotoran semua karena pantat. Kotoran semua dari situ kan. Jadi dia tidak tahu apa-apa yang diucapkannya. Aduh. Tapi kayak mana lah ya. Lanjut ya kawan-kawan ya, lanjut. Kau cinta? Enggak. Kalau Akan. bagaimana mungkin pakai itu kalau baca betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala senang. Nah, dia membaca kitab kita, hai jelita gini-gini. Tidak ditahu dia di dalam Al-Quran kemarin sudah kita bahas. Dadanya montok-montok, payudaranya montok. Kan itu ada ayatnya. Belum lagi di hadis apa kan ya, vagina dan penis kan ya. Ya kan ada ayatnya semua kawan. Tidak boleh begitu. Itu namanya bahasa asli. Karena dulu belum ada penghalus bahasa. Jadi apa yang difirmankan Tuhan kok kita celah. Jadi kalau Tuhan bilang vaginamu itu katanya, terus jadi dosa. Tidaklah, orang Tuhan yang menciptakan bahasa. Ini vagina loh, misalnya diajarkan Tuhan. Ini penis loh katanya. Terus jadi dosa, jadi nggak bagus. Kan tidak. Tapi ya, kita bicara dengan orang-orang sampah, isi kepala kotoran semua ya begitu. Lanjut. Umpama pohon korma dan buah dadamu itu ada ayatnya, waduh bisa. Rudi. Jadi kami itu muncul sebagai kristal growth bukan karena ingin mencari kemenangan. Mbak, kami muncul sebagai kristolog katanya. Kau bukan kristolog, tapi kristologi. Kau memang mencari kemenangan. Itulah sebabnya kalian bilang, wah kalau debat, wah di seluruh ini semuanya kami menang. Wah, belum ada yang bisa mengalahkan kami debat. Izinkan orang seperti kalian bebas bicara. Percaya 1 tahun berubah semuanya. Yang kalian lakukan apa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh semua. Sama dengan kau bilang, izinkan pakai toa. Kami bicara. Itu nanti kutuntut loh dari kau Zuma. Biar mulutmu yang asal bicara itu punya tanggung jawab. Lanjut aja nih kau ya.
kami ketika berbicara mengenai sunat di dalam Al-Quran, kami mengais-ngais kitabnya Musa. Nah, diakui dia kan, kami mengais-ngais kitab Musa katanya kan, tapi nanti dibantahnya gitu ya. Kami mengais-ngais ajaran Lukas, bukan. Hanya karena ketika kami menjabarkan tentang sunat melalui Al-Quran, otakmu itu pindah ke pantat. Tidak ada bahan di dalam kepalamu yang bisa memuat, menampung paparan kami tentang Al-Quran berkaitan dengan sunat. Maka kami menyadarkan kalian lagi-lagi menggunakan kitab yang kalian pakai. Nah, hebat lidahnya kan, lidah bercabangnya begitu kawannya. Maka dibilang iblis sekiranya bisa menyesatkannya, itulah. Inilah ajaran setan-setan. Jelas-jelas di kitab sucinya tidak ada ajaran sunat. Maka dibilangnya untuk mengingatkan kalian, maka kami buka kitab kalian. Orang seperti si Christopher yang bisa kau bohongi. Yang kau hadapi ini sang debaters. Sama 25 orang yang di layar ini bisa dia bohongi. Saya nggak bisa dibohonginya. Karena kumpulan orang bodoh pasti senang mendengar ucapan si Zuma. Ya kawan, kan goblok kali kawan. Untuk menjelaskannya kepada kau, maka kami pakai dari Bible. Di kitab sucinya tidak ada kata sunat. Terus dibilangnya dari Bible untuk menjelaskan. Menjelaskan iman Islam dari Bible. Ya udah beriman aja lah kepada Bible. Selesai kawan. Tapi lagi-lagi kamu tidak percaya kitab itu. Bukti bahwa Kenapa kami tidak percaya dengan kitab itu? Lihat buktinya apa katanya? kamu itu memang tidak cinta terhadap kitabmu. Contoh, Kejadian 17 ayat 14. Matamu soe itu sudah ada tertulis. Tuhan mengatakan, orang yang tidak disunat, hilangkan, lenyapkan, bunuh. Karena dia telah melanggar perjanjianku. Ada dalam kitab kalian. Tuhan yang kalian sembah disunat lagi. Ya, kalau kamu bilang ada di kitab suci kami memang ada. Dan semata saya tidak soek. Saya tahu itu ada di kitab suci kami Kejadian 17. Kau bilang ayat berapa? Ayat 14 juga gitu ya. Tetapi kau kan tidak tahu sunat itu apa maknanya. Sunat hanya diberlakukan kepada yang pertama. Keturunan Abraham. Yakni dari garis Ishak dan Ismail dan Ketura. Ya, dari garis Sarah, Hagar dan Ketura. Itu keturunan Abraham, harus sunat. Yang kedua, budak belian. Kalau ku tanya kau sunat dari mana, kau nggak tahu, nggak akan pernah tahu. Selalu kau bilang Ibrahim menyuruh. Mana ada Ibrahim menyuruh sunat, mengajarkan sunat? Mana ayatnya, nggak akan ada. Terus kau mengatakan, yang dari Bible kan ada Abraham itu, Abraham. Lah terus kau golongan yang mana? Apakah kau keturunan Ismail? Tidak. Apakah keturunan Ishak? Tidak. Terus kau golongan yang mana? Budak. Ya akui dulu kau golongan budak, baru kau bisa bersunat. Kalau kau merujuk kepada Kejadian 17. Lanjut kawan ya. Pada usia ke-8. Ada di dalam kitab kalian. Memang ada usia ke-8. Lantas kau sunat pada usia ke-berapa? 8 hari kah? 80 tahun kah? Pilihanmu cuma 2. Mau mengikut Abraham 8 hari. Mau mengikut Ibrahim 80 tahun. Dengan kampak. Percayalah putus barang kau tuh. Dengan kampak, kepalanya aja besar kampak tuh. Kami ajarkan itu bukan berarti kami ngais-ngais. Kami ajarkan itu bukan kami berarti mengais-ngais. Lucu kawan, kan orang ini bicara kayak pantat ayam. Dia Muslim mengajarkan kepada Kristen tentang Bible. Masuk akal kalian enggak? Sekarang kita Kristen mengajarkan dia tentang Al-Quran. Dia marah-marah. Kan lucu kawan. Sementara dia bebas mengajarkan kita dengan bicara narasi seperti itu. Ketika kita mengajarkan dia Al-Quran, dia marah-marah. Langsung bilang, kau tidak lulus bahasa Arab ya, kau tidak lulus bahasa Ibrani. Yang kau baca juga tafsir, sama dengan kami yang kami baca bahasa Indonesia. Lanjut kawan. Tapi itulah hebatnya bibir licin si Zuma ya. Dan ya kumpulannya orang-orang tolol. Kan sudah terbukti kayak si Christopher kan tolol itu. Makanya termakan ucapan si Zuma. Jadi kami tampil sebagai Kristen bukan karena kebencian atau bukan karena ingin menang. Kok enggak karena kebencian? Yesus Kristus bagi kami Tuhan. Kok hina-hina? Itu kan kebencian. Karena kalau Yesus Tuhan, kalian tidak bisa mengatakan Isa enggak Tuhan.
Karena tidak ada Injil yang mau kalian pertahankan. Maka mau tidak mau harus kalian serang Bible itu bahwa Yesus bukan Tuhan. Maka Isa lah yang kalian majukan sebagai gantinya. Kan lucu. Lanjut ya kawan-kawan. Islam itu sudah menang. Dari sejak Allah mewahyukan Islam, Islam itu sudah menang. Menanggung. Menang dari mana? Penduduk terpadat di dunia aja bukan orang umat Islam yang terbanyak di dunia. Kalau secara religi masih Kristen nomor 1, menang dari mana? Ya kan? Semenjak Allah datang katanya sudah menang. Justru tidak menang lah. Kalau sudah menang tidak akan datang kitab suci baru. Tidak akan datang firman baru, tidak akan datang nabi baru. Cukup Nabi Isa terakhir dan menang, selesai. Kan kalian yakini bahwa semua nabi beragama Islam. Lucu kawan. Lanjut. Namanya saja Islam, berarti sudah menang. Nah, kadang Islam itu apakahnya berserah diri, pasrah, inilah itu, sekarang sudah menang. Jadi perlu kemenangan, tidak perlu jabat hebat. Katanya nggak perlu kemenangan, tapi dibilangnya sudah menang. Kan suka-suka orang ini kawan. Jadi lidah itu bercabang, dalam sekian detik bisa berubah. Bercabang-cabang itu ya. Heran saya. Tapi sudahlah, lanjutkan aja khotbahnya nih. Lanjut. Kalimat saya ini, yang tadi kamu ketakutan, jadi berani untuk bertemu dengan saya. Sejak kapan aku ketakutan sama dia? Dia yang ketakutan sama aku. Masa berdebat sama aku wajahnya nggak nampak? Tahu nggak kalian wajahnya bagaimana? Aku nggak tahu. Inilah yang saya bilang orang goblok ngatain orang goblok. Padahal dia goblok dan bego. Orang penakut ngatain orang penakut. Sudah jelas wajahku begini ditampaki orang semua. Sementara dia tak nampak wajahnya nyapatar. Dibilangnya dia berani. Logika dari mana itu? Inilah yang ku bilang logika orang goblok. Dihadapkan di depan orang goblok. Maka dia dielu-elukan. Hore, hebat, 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 hebat. Biasalah. Itu saya sengaja. Silakan sahabat yang lain dilanjut. Lanjut videonya dulu. Betul. Lanjut videonya dulu. Kalau perlu sampai pagi nggak apa-apa. Besok nggak kerja kan? Hari Jumat. Enggak. Itu sudahlah. Cukup sekali saya diancam mati di dalam ruangan. Hampir. Diancam. Saya nggak cakap sombong. Saya tidak cakap bohong-bohongan. Kita berdiskusi gini saja. Slow. Kau di kiri, aku di kanan. Moderator jangan pakai si Goldian. Karena kata pembukaan aja dia sudah menghina. Tetapi aku tidak merasa. Kalian yang suka merasa-merasa. Dibilang pengantin langsung heboh. Wah itu pasti membilang teror. Siapa bilang pengantin banyak. Pengantin kok dikawinkan kan pengantin juga namanya. Dia bilang apa? Tuhan yang kepadanya semua tergantung. Bukan Tuhan yang digantung umatnya katanya. Apa saya peduli? Tidak. Tuhan saya tidak digantung umatnya. Yang menggantung Yesus itu kan umat Kristen. Mana? Tentara Romawi, Yahudi, Parisi. Karena apa? Halo Wak Labu. Wak Leng, apalah Wak Leng? Wak Jeng. Kau masuk dulu biar kau ngomong sah jadinya benar-benar kau terima tantangannya. Ngomong apa lagi? Banyak kali cakap kau tadi Strun Slayer datang ke tempatku. Dan aku bilang oke. Ya udah kau datang kau bilang kan nggak ada yang dengar juga tadi tempat kau. Banyak ini udah 1.700-an ini yang dengar kau bilang nggak ada pandai-pandai kau. Oke, aku mau live dulu nanti malam itu kita urus ya. Di menit berapa kau ngomong tuh? Kau lihat aja ada Strun Slayer ada situ tadi. Apa karena Jangan terlalu dulu ini, yang kau lagi live sekarang nih. Iya, iya. Atau karena viewermu nggak ada, masuk aku biar banyak. Gimana? Nah, udah 700, aku baru 20 menit kok. Bentar lagi naik lagi. Siap. Oke, ya udah ya. Halo, sudah ya? Ya, cari dulu. Terakhir ya, di video sekarang kan? Yup. Begitu kawan, kita tidak ada musuh. Aku sekalipun sering singgung-singgungan dengan si Julius ini, selalu aja kawan. Halo Wak Jeng, gue bilang Wak Jengkol. Semua adalah saudara dalam bingkai NKRI ya, selalu kawan. Tapi kalau mengenai iman ini, ya kita nggak boleh seloroh-seloroh, harus serius. Ya. Kepala kotoran mereka menuduh umat yang menggantung cuaca deh kawan ya. Goblok kawan. Nah, kita lewatkan dulu. Diskusi di dunia nyata kemudian diancam katanya seperti itu. Nah ini si Nandar ya, Nandar yang bicara. Namanya jadi penginjil jalanan si Nandar itu gimana? Itu kendala terbesar yang dia hadapi. Kenapa trauma gitu untuk berdebat di dunia nyata. Jadi mudah-mudahan
tim JCC ketika dapat memfasilitasi ini mampu memberikan keyakinan yang 100%, aku yakin kepada sang debitur bahwa ketika berdiskusi dijamin aman, tentram, damai, sejahtera. Karena faktor ketakutan itulah sang debitur tidak mau berdebat dengan kita. Nah, kawan-kawan, apa yang dibilang Sinandar ini banyak benarnya. Karena dulu saya berdebat tahun 2010 sama Moko Ginta, memang saya diancam mati. Dan untung dulu belum seperti sekarang. Memang saya coba waktu itu mau live kan, tapi peralatan saya rusak. Waktu itu baru-baru muncul smart pen itu kok salah ya. Belum. Saya pakai saya modem, tapi modemnya lambat zaman dulu kan. Andai kata seperti sekarang cepatnya internet ini kawan. Siapa namanya itu? Si Luga Tambunan kan tak ada menyerang debat. MYM kan tak ada menyerang, hanya bertahan, mempertahankan iman. Kalau saya kan menyerang. Kalau dipertontonkan kepada banyak orang kawan, saya nggak tahu kawan, tak jamin. Apakah orang itu marah, apakah tidak. Apalagi waktu saya tunjuk begini. Buktikan jika bisa kau tunjukkan satu kata sunat di dalam Al-Quran. Detik ini saya menjadi mualaf. Siapkan tempatnya, aku bilang. Langsung masuk orang itu kawan. Kan bisa jadi itu membuat satu apa. Tanggung jawab nggak orang itu kan di live kan ditonton banyak orang ini kawan. Saya nggak percaya mereka buat tanggung jawab. Dan saya minta jaminan itu nanti ya. Lanjut. Kan dengan sekelas Bunda Juma ya, dengan sekelas saya saja itu dia nggak berani kalau debat di dunia nyata karena takut dibunuh, katanya seperti itu. Oke, yang jelas kami JCC memfasilitasi, dijamin aman, beradab, dijamin ini di Jakarta, Bro Rudi di Jakarta. Saya ini di Selebes ya. Saya pernah menghadapi Anda mengusir saya dari room. Dia menghadapi Anda katanya. Ya karena dia bolak-balik masih ada videonya. Ngapain kita tanggapi? Saya hanya percaya tempat aman itu kalau di markas TNI. Di luar itu tidak ada saya percaya. Atau kita main diam-diam. Kalau di markas TNI saya percaya. Kalau ada orang macam-macam kan dipukul, pupap. Ibaratnya diusir. Tapi mau nggak TNI mengizinkan? Kan tak mungkin. Jangan ibaratnya dia memancing-mancing seperti ini ya, supaya mencabar-cabar saya, nggak bisa. Lanjut. Karena Anda terpojok dengan kata-kata Anda sendiri gitu. Kata-kata yang mana? Jadi untuk itu Pak Rudi ya mohonlah datanglah. Hendy Celebes, ini yang suka mutar balik, dan dijelaskan, mutar lagi ya. Lanjut. Gak usah alasan kopi. Bisa kok di Jakarta. Yang penting kan lu gak bawa rombongan satu kampung. Ya, aku nggak bawa rombongan, kau bawa rombongan. Kan itu keinginanmu. Lu berdua boleh bawa asisten. Dua orang cukup lah. Kami muslim juga gak banyak kok. Terus kemudian ya diskusi, debat santuy. Kepilai ya. Ya. Kalau live kan melalui streamingan ini bisa. Santun kita. Jangan ada mengoceh-ngoceh, motong-motong. 2 hari 2 malam kulayani kalian. Tahu 2 hari 2 malam ya? Kita usun jadwal. Misalnya mulai kita jam 8 sampai jam 10. Istirahat dulu. Habis itu jam 1 sampai jam 3. Istirahat lagi. Baru jam 7 malam sampai jam 9. Besoknya lagi. Kulayani kalian. Berarti jadi 3 hari lah itu ya. Senin, Selasa, Rabu misalnya begitu. Rabu kita tutup. Kan selesai hanya kalau di live kan gini. Tujuan kalian bertemu itu apa? Nggak sanggup kalian memenuhi syarat yang kubuat ya. Percayalah kalian. Saya sudah berpengalaman. Tidak bisa kalian dipercaya. Ketika saya di ruangan nanti. Ada orang marah. Kalian kan tidak mewakili kami katanya. Mau apa kalian? Saya sudah di situ. Stres saya. Wah ngeri. Sebenarnya bukan stres. Trauma. Saya stres melihat tingkah laku kalian. Kalau orang Kristen mah selo kawan. Tuhan orang Kristen bukan Tuhan hantu katanya. Kata si Moko Ginta, ya diam. Kitab suci bukan Bibel tapi bebal, ya diam. Dah, dibilangnya lagi. Apa-apaan ini? Yesus bukan Tuhan. Ini buktinya. Diam. Tiba lagi giliranku. Tolong sebutkan satu kata sunat dari Al-Quran. Detik di mana kau bisa menemukan ayat itu. Aku mualaf, siapkan tempat. Aku tahu rumah kau di mana. Halal darahmu. Wih, ngeri kawan. Trauma saya. Ngeri. Sudahlah, lanjut.
penggemar kamu itu menyaksikan kamu terkapar dalam waktu 5 menit. Terkapar dalam waktu 5 menit. Memang kalau ngomong besar ya jago lah mereka ini. Kan terlihat juga ya di dunia ini, di dunia nyata, ngomong-ngomong besar kan dari mereka ya. Saya bertanding bisa menang gini, rupanya nggak tahu apa-apa, kalah terus, tak ada kemajuan. Kami sesuai sains, padahal masih kopar kapir, orang udah ke bulan, udah ke mana-mana, udah tembak nuklir, ya kan? Memang kalau ngomong besar tak terlawan lah, begoders ini, aduh, tahap apa si kepalanya. Terkaparnya seperti apa ya itu tadi, bahwa Anda nggak bisa ngapa-ngapain karena Anda yang berkeluar-keluar tidak sesuai faktanya gitu. Panitia jangan khawatir Pak Rudi. Panitia mempersiapkan 1 oksigen, alat kesehatan, kami ada tim rescue. Nah, 1 oksigen, alat kesehatan, kami ada tim rescue. Coba lah pakai nalar kalian. Perlu nggak oksigen bagi orang pendebat? Tidak kan, aku orangnya santai berdebat. Tidak pernah langsung jantungannya. Ambulans untuk apa? Tim rescue untuk apa kawan? Nanti di bulan PPH lagi apa pasukan pemukul itu kan huru hara. Coba lah apa niat orang ini kawan. Lanjut lagi ya, ngeri-ngeri. Ambulan, ya siap. Anda mau dibawa ke rumah sakit mana gitu. Nah, belum lagi kami berdebat, sudah disetting orang ini aku masuk rumah sakit. Ngeri kan? Belum lagi aku berdebat, belum lagi aku mengatakan iya. Sudah disetting orang ini aku masuk rumah sakit. Terserah rumah sakit mana katanya. Kalau pikiran kalian, logika kalian secara apapun, baik secara hukum, mens reanya sudah ada ingin memasukkan aku ke rumah sakit. Satu-satunya cara apa? Kekerasan. Tak mungkin aku masuk rumah sakit hanya karena berdebat. Urusanku apa? Kalau misalnya kalaupun aku bukannya langsung mati, aku slow. Kan gini. Tetapi karena mens rea niatan mereka ini sudah tidak baik, bahwa aku harus masuk rumah sakit, bebas pilih yang mana. Nah ini kawan, lanjut. Berarti tidak ada jaminan. Yang mereka jamin adalah aku masuk rumah sakit manapun, bebas. Lanjut. Siapa tahu Anda. Tapi nanti kalau aku masuk rumah sakit yang agak elit sedikit, tahulah kalian lari semua yang tidak mau bayar. Kan kami hanya memasukkan kau kan ya. Kalau bayar ya kau bayar sendirilah kan ya. Memalukan memang, aduh, begoders. Gaya kalian selangit, muka kalian aja tidak menampilkan kalian punya uang. Masih mending aku, muka aku agak-agak bagus dikit. Lanjut. Sesak napas. Biasanya orang kalau debat itu sesak napas terus sudah tinggi darahnya naik kan gitu. Nah, aku nggak ada darah tinggi begoders, darah rendah lagi, ya kan, darah normal ya. Sesak napas katanya, masa pula berdebat sesak napas? Pokoknya segala sesuatu dijamin. Cuma yang satu yang nggak bisa kita jamin adalah ya siapa tahu kamu langsung itu ya itu nggak bisa karena yang namanya manusia kan siapa tahu aja kalau sampai itu ya mau diapakan. Nah, bicara aja lagi kawan. Aku datang sehat baru ku buat. Aku harus pulang dalam kondisi hidup, datang hidup pulang hidup. Gak bisa diberinya jaminan. Malah dikatakan siapa tahu kalau disuruh langsung koid katanya. Kita ajal manusia kan siapa tahu. Kan mengerikan kawan kalau sudah bicara koid mati-mati nih. Jadi ada 2 kemungkinan yang akan mereka lakukan sama saya. Pertama diracun, yang kedua disantet. Mati saya di tempat. Bukan karena saya berdebat. Itulah sebabnya mereka menyiapkan sesuatu hal. Ya, contohnya oksigen. Sudah itu rumah sakit manapun. Artinya aku harus masuk rumah sakit. Ini target mereka. Aku harus masuk rumah sakit. Cuman rumah sakit mana bebas pilih. Maka disediakanlah ambulan. Sudah? Dan siapa tahu aku mati, ambulannya juga sudah siap. Artinya, hanya 2 ini kemungkinan yang buat aku mati. Diracun atau disantet. Yang lain tidak ada. Tidak ada. Apa sih susah berdebat? Gini aja, slow, ya gitu. Lanjut ya kawan-kawannya, memang niat orang ini udah jelek. Yang jelas kalau segala kesehatan dijamin lah. Disiapin juga obat asam lambung bang. Ya, pokoknya semua siapkan lah. Yang penting Pak Ru. Tapi tim SAR bang ya, kalau kita kabur kita nyari bang, tim SAR. Ya. Bentar Pak Onggo. Ini nggak takut mati karena mati pasti ke surga. Iya. Pak Onggo, oke. Nanti dulu ya Pak Onggo. Ini Pak Onggo ini sering hadir di tempat mereka ya, tapi kadang sendiri seorang diri dia kawan.
Ya, itu juga sih, hebat juga Pak Onggo nih. Tadi kan ada ancaman katanya. Ya, kalau benar ada ancaman, kenapa nggak lapor? Coba, Nah, emang negara Indonesia ini bukan negara hukum. oke. Betul nggak, Bang? Iya, ya. Ya udah, jangan melebar ke sana. Yang penting kita di sini. Nah, takut mereka kan jangan melebar sana. Kenapa? Itu kan ancaman dalam ruang debat. Ya kan? Kita laporkan apa? Malah kita yang ditangkap polisi. Kau berdebat berarti kau menghina. Kan begitu nanti orang itu kan rame. Aku hanya sendiri. Iya, dia menghujat katanya. Mau apa aku bilang? Ini isi kepala kotoran semua nggak tahu. Hukum pun nggak tahu. Ya, candunya aja kawan. Tapi kalau berdua kami 1 lawan 1 misalnya beradab gini-gini kami, yang nggak ada yang mau melaporkan, saksi nggak ada. Kan gitu. Kalau satu sendiri aku dulu kayak kami di Baru tuh rame kali kawan. Terus memang Esra Soru berhasil melaporkan. Kan indah. Tapi mereka melaporkan, langsung di demo sambilan. Berjilid-jilid. Jadi harusnya keadilan turun, jadi keadilan akan datang kayak lagu Bento itu kan. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Nah, lanjut ya. Ya, begini Bang, kan tadi dia yang ngomong. di Indonesia. Jangan menghormat. Sebentar Pak Onggo di sini nggak berbicara begitu ya. Kita reaksi videonya saja Pak Onggo bahwa Bilang tuh susah semua tuh. Oke. Itu kawannya saya mau cari waktu saya dibelanya si Sas. Salam akal sehat. Sehatnya entah kapan. Mana dia? Tadi ada ku dengar kawan. Ntar ya. Bahwa si Sas bilang, ya betul di dalam Al-Quran tidak ada ayat sunat, kata dia. Itu aja kan sudah Suruh bagi tahu HP yang 2 Bang. Ya betul. Itu alasannya. Netizennya atau mereka Preman semua di sana terhitungnya. Untuk tentram. Tidak mungkin kami melakukan nggak ada kosong. itu, makanya saya tantang dia, nggak usah bahas yang lain. Penguasaan terhadap kitabnya Hud itu bukan ikan, tapi bukan surah Hud. Kalau saya lagi bahas surat Hud ayat pertama, saya membahas tentang Al-Quran. Tidak perlu bahas terjadi manusia. 23. Benar. Kan yang pandai bahasa pakai nggak? Ah, udahlah. Nanti kalian cari kawan-kawannya di mana si Salam Akal Sehat, si Zuma bilang kan ada di Al-Quran katanya. Datang si Akal Sehat. Wah, memang tidak ada di dalam Al-Quran katanya. Hampir orang itu cakar-cakaran kawannya. Baru datang yang satu lagi. Ya itu apanya tafsirnya katanya. Alah aku bilang sudahlah, sudah. Jadi kawan-kawan, terima kasih atas dukungan kalian. Saya pun akan berhikmat dalam hal ini kawan-kawannya. Tidaklah saya mau terulang lagi tahun 2010 dan 2011. Karena hidup di dalam tekanan itu tidak enak kawan. Saya sudah ngalami itu. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya, keluar pun agak was-was, ya, tak enak kawan. Jadi kalaulah boleh, saya akan membuat sebuah syarat sama mereka untuk berdebat itu nanti. Kalian tenang sajalah. Saya tetap menggunakan hikmat ya, dan saya tidak sembrono mau pergi sana kemari. Bahkan tadi saya tantang dia, di Singapura aja lah kita debat, aku bilang, atau di Jerman sekalian, ada yang mau mendanai. Kalian cari dana sendiri, aku cari donatur, aku bilang kan, biar megap orang itu kawannya kan asik kawannya. Nah di sana kita live kan misalnya gitu ya. Tapi saya percaya mereka tak akan berani 2 hari 2 malam debat, ganti-gantian orang itu aku sendiri. Tak akan berani kawan. Saya udah pernah langsung berdebat sama 20 orang dari pagi sampai sore. Waktu zaman Facebook, 20 orang saya lawan langsung kawan. 1 lawan 20. Penontonnya sampai ribuan. Kan orang penonton hanya bisa meninggalkan notifikasi. Nggak boleh komen dihapus langsung di kick ya kan. Ramai yang nonton itu 20 orang ku lawan kawan. Semua aku bali-bali satu persatu. Tidak peduli aku. Itulah kisah yang pernah ku jalani kawan-kawannya. Nah sekarang ini benar kata Sinandar, memang aku trauma. Apa kurangnya aku sama mereka percayanya kawan? Tetapi itu yang terjadi, ya kan? Cuman saya yang menghargai orang di Jombang. Pas saya pernah ke Jombang itu aman kawan, betul. Sebelum saya ke sana saya SMS dia kan, saya datang hidup, pulang hidup. Tenang bang, kami akan amankan kan ya. Saya percayakan karena di sana orang NU kan baik-baik.
berangkatlah ke Jombang itu. Sampai di sana saya datang itu udah jam 9 malam. Saya dijamu, ya kami tertawa-tertawi, ya, habis itu baru kami diskusi sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh saya pamit pulang ke Jogja. Aku waktu di Jogja markasku kawan. Tidak mau aku di situ ya. Saya berani, tapi semenjak kejadian tahun 2010 itu saya berpikir ulang ya. Dan 2011 ternyata beginilah, tidak ada yang bisa dipercaya. Kawan-kawannya adalah satu kebodohan kalau kita tidak berhikmat. Saya akan berhikmat, percayalah. Kirim mereka surat, saya baca, saya balas, baru kita go ahead, ya kan? Oke kawan-kawan, saya mau ke proyek lagi. Proyek Anak Terang ini harus segera saya selesaikan. Kenapa harus demikian ya? Karena kita belajar dari kasusnya si Christopher. Bukan hanya di Bekasi, mungkin nanti di daerah-daerah lain begitu. Mereka mengislamkan dulu langsung diterbangkan kemana. Dia kan kita nggak tahu anak kita kemana-mana. Kita pikir dia anak baik, tidak pernah melawan di rumah. Banyak yang tipe-tipe mental-mental pengkhianat kepada orang tuanya kawan ya. Begitu nanti sampai di sini langsung diterbangkan ke sana, disilang-silang kawan. Jadi orang tua mau mencari setengah mati, uang tak ada, ini tak ada. Kalaupun pergi repot begini, itu disengaja dibuat sekrodit begitu, sesulit begitu kawan ya. Dibuat demikian rupa agar kita ya kesusahan dalam hal ini. Ya kawan-kawan ya. Dan harapan saya kita harus bergandengan tangan ya kawan-kawan ya. Jaga anak kalian, beri pemahaman kitab suci kepada mereka agar mereka tahu. Ya terserahlah caranya bagaimana ya. Kalau saya akan tetap live untuk membentengi iman saudara-saudara seiman saya. Ya syukur-syukur anak-anak kalian bisa menonton, kalian pun nonton dan beri keterangan kepada anak di rumah. Ingat, ini salah satu modus baru bagi mereka. Loh, itu sudah fakta. Ini bukan fitnah. Faktanya adalah anak ini diam-diam diapakan di sini, terus dikirim ke sana, ya kan? Dia tidak akan pernah berangkat sendiri. Dari mana uangnya? Ya orang tuanya juga mengatakan dia tak punya uang. Artinya ada yang membiayai dan dibawalah ke sana biar lebih jauh. Kan itu pengakuannya. Kalau saya di situ kan ibu saya sering marah-marah begini begono, makanya saya belajar ke sana. Ada nanti pengakuannya itu kawan-kawannya di yang sekarang ini. Jadi kawan-kawan, ya saya harap kalian bijaklah dalam hal ini. Kita lindungi anak kita masing-masing karena ada modus pemurtatan baru, pemualafan baru kalau menurut saya. Dikirim ke luar kota sehingga kita setengah mati kawan. Dari Pulau Jawa ke Sulawesi kan udah jauh itu ya. Kalau Sumatera masih mending lah, apalagi ke Lampung dekat. Tapi kalau udah jauh kali ke Aceh juga setengah mati. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debater, sampai jumpa nanti malam. Salam.